Nah, ini nomor 47 ini pertanyaannya berkaitan dengan barisan dan deret ya. Barisan dan deret. Jika K adalah bilangan real positif serta K plus 3, K plus 1 dan K berturut-turut suku ketiga, suku keempat dan suku kelima barisan geometri. Oke, berarti K plus 3 ya, K plus 1 sama K. Ini U3, ini U4 dan ini U5 ya. Bapak tanya dulu, kalau untuk UN barisan geometri rumusnya apa? UN barisan geometri. Arni ya. Arni. Berarti A kali R pangkat N min 1. Ya. Kalau untuk mencari R itu pakai U2 per U1 atau U3 per U2 ya, atau UN per UN min 1 ya. Nah, karena ini yang diketahui U3, U4 dan U5, maka untuk mencari R ya, kita bisa gunakan dengan cara perbandingan U4 banding U3 sama dengan U5 banding U4 gitu ya. U4 K plus 1 per K plus 3 sama dengan K per K plus 1. Oke, sekarang kamu kali silang ya. Berarti K plus 1 kuadrat ya. Berarti jadinya K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K kuadrat plus 3K. Oke. Dah. K kuadratnya habis. 2K yang ini habis, yang ini tinggal K. Berarti dapat K-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau K-nya 1 berarti ya, ini barisannya jadi yang U3 4 2 1 kan? U3 U4 U5. Oke. Nah, ini coba lihat. Ini kan selisihnya apa? Perbandingannya bagi 2 ya. Ini bagi 2 kan? Oke, maka bisa kita bilang U2-nya itu 8, U1-nya itu 16. Gitu. Nah, maka jumlah 2 suku pertama berarti U1 tambah U2 itu sama dengan 16 tambah 8. Ya, 24. Iya, gampang ya. Oke. AB ya. AB. Gini. BE, EF sama FC kan 5 ya. Berarti ini 5 semua. Kemudian DG, GH sama HC itu 3. Berarti ini 3 gitu ya. Berarti panjang AB itu 9 kan? Ya. Panjang AD itu 15. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita mau tahu luas segitiga AEF, kalau untuk mencari segitiga AEF, nah, segitiga AF ini kan gini gambarnya. Nah, kurang lebih gini kan? Ya. Ini A, ini E, ini F. EF itu 5 alasnya. Tingginya itu AB kan? Berarti 9 ya? Iya. Nah, maka luas AEF itu 5 kali 9 bagi 2. Sekarang luas AGH. Alasnya apa luas AGH? Alasnya 3 kan? Ya. Tingginya tuh AD. Jadi 15 ya, bagi 2 gitu. Ya. Jadi karena yang ditanya luas daerah yang diarsir, maka tinggal dijumlah ya. Yang ini 45 per 2, ini juga 45 per 2 ya. Ditambah berarti jadi 45 gitu. Ya. Jadi jawabannya yang B, betul nih dia. Oke. Jadi konsepnya cuma luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Ya. Gitu.
Oke, soal nomor 49 ini berkaitan dengan logaritma, ya. Logaritma itu kamu sudah pelajari di kelas 10. Bapak ulang aja konsepnya ya. Oh iya, Pak. A log B sama dengan C, maka B itu A pangkat C. Ya. Sekarang kalau ada 2 log P, ya, sama dengan 1/3, maka P itu sama dengan 2 pangkat 1/3, betul ya? Ya. Jadi P itu A pangkat C, gitu ya. Nah, sekarang kalau 3 log I itu sama dengan setengah, maka I-nya itu 3 pangkat setengah. Betul ya? Nah, karena X itu sama dengan P kuadrat, ya, maka ini sama dengan 2 pangkat 1/3 dikuadratkan. Maka hasilnya pangkat, kalau dipangkatkan pangkatnya dikali, jadi 2/3. Y Q pangkat 3, ya, betul ya? Oh, kalau ada yang bingung tanya aja nih, jangan diem aja nih, nanti rugi ngomong. Pangkat 3 berarti 3 pangkat 3/2. Oke. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya X log Y. Nah, berarti 2 pangkat 2/3, ya, log 3 pangkat 3/2. Ingat konsepnya. Kalau ada A pangkat B log C pangkat D, maka B per B dikali A log C. Ya. Nah, jadi kalau A punya pangkat, C punya pangkat, maka pangkat yang di C dibagi sama pangkat yang di A, dikali A log C, gitu ya. Nah, berarti ini jadi apa? 3/2 dibagi 2/3. 3/2 dibagi 2/3 kali 2 log 3, gitu kan? Nah, berarti ya betul ya. Oke, berarti tinggal dibalik kan? Berarti jadi 9/4 dikali 2 log 3. Oke, selesai. Jadi jawabannya yang D. Sekarang soal nomor 50. Diagram di bawah ini menyajikan data, ya, dalam bilangan bulat, nilai sementara dan nilai ujian ulang mahasiswa mata kuliah matematika. Ujian ulang itu yang warnanya putih, ya. Kalau nilai sementara itu yang warnanya hitam. Oke. Jika yang dinyatakan lulus. Nah, ini nih, kata-katanya ini harus dipahami. Jika yang dinyatakan lulus kuliah adalah mahasiswa yang memperoleh nilai sementara tidak lebih kecil daripada 6. Kalau tidak lebih kecil daripada 6, berarti 6 termasuk gak? Termasuk, ya. Kalau tidak lebih kecil dari 6, 6 termasuk. Tapi kalau bahasanya lebih besar dari 6, 6 nggak termasuk, gitu ya. Iya. Oke, berarti yang kita lihat itu yang 6, 7, sama 8. Ya. Baik nilai sementaranya maupun nilai ulangannya, ya. Oke, nah yang ditanya adalah rata-rata nilai mahasiswa yang lulus, gitu, ya. Berarti kan yang lulus itu yang dapat 6 itu berapa orang? Yang dapat nilai 6 berapa orang berarti? 3 kan? 3 orang ya? Ya. Kalau yang dapat nilai 7 4 orang. Ya, yang dapat nilai 8 itu 3 orang. Oke. Kalau mencari rata-rata berarti gimana? Ini tinggal dikali kan? Ya. Tinggal kali, ini jadi 18, ini jadi 28, ini jadi 24, ya kan? X bar itu rata-rata, ya, rata-rata itu tinggal dijumlah 18 tambah 28 tambah 24 dibagi berapa, nak? Dibagi berapa? Dibagi 10. Karena orangnya ada 10 nih. Ini frekuensinya, ya, bukan dibagi 3, ya. Yang dilihat itu frekuensi bukan nilainya. Oke. Nah, berarti
tinggal tambahin, berarti ini hasilnya jadi 70 bagi 10 hasilnya 7. Jadi jawabannya B. Langsung ini berkaitan dengan pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan. Jadi konsepnya kalau pertidaksamaan kamu harus ingat, nggak boleh ya dikali silang, oke? Nggak boleh dikali silang. Jadi yang harus kamu lakukan itu ruas kanan ubah jadi 0, ya. Apapun soalnya ruas kanan diubah jadi 0, berarti X min 2 kamu pindahkan ke sebelah kiri jadi min X plus 2 kurang dari 0, oke? Nggak boleh 3 per X, X nya dikali ke X min 2, nggak boleh, oke? Oke, sekarang karena ada pecahan, ya, ini kan per 1 semua nih, ya, kita samain penyebut per X, maka yang 3 tetap min, X nya jadi X kuadrat, 2 nya jadi plus 2X kurang dari 0, oke? Nah, sekarang kita susun X kuadratnya itu di depan, karena kita akan faktorkan. Berarti Per X kurang dari 0. Karena X kuadratnya itu minus, ya, maka ini semua kita kali minus, ya. Kita kali minus, oke? Berarti X kuadrat min 2X min 3 lebih dari 0, gitu ya, per X. X nya dikali minus nggak? Enggak, ya. Cuma di atas. Oke, yang dikali minus yang atasnya saja. Iya. Karena ini dikali minusnya bukan, prinsipnya bukan atas bawah kayak fungsi ini ya, inverse fungsi biasa ya. Jadi ini kali minusnya itu ruas kiri dan ruas kanan gitu. Tapi yang perlu kamu ingat, kalau dikali minus tandanya itu berubah. Oke. Oh iya. Tandanya berubah, ya. Jadi itu jangan lupa tuh, oke? Nah, sekarang X kuadrat, ya. X kuadrat min 2X min 3 kan gampang difaktorkan. X min 3, X min X plus 1 ya. Oke. Per X ini lebih besar dari 0. Udah, ini sama yang seperti kita pelajari. Yang pertama X-nya itu min 1, ya. Terus kalau X aja berarti ini sama dengan 0 ya. 0. Kemudian X min 3 berarti X-nya 3. Gitu. Karena ada titik 0 di sini, kamu ujinya jangan titik 0, X sama dengan 0. Kamu ambil aja sembarang titik, misalnya antara 0 sampai 3 ambil titik misalnya 1 ya. Kamu masukkan titik uji, ya. Titik uji X sama dengan 1, ya. Maka hasilnya kan jadi 1 min 3, ya. 1 tambah 1 per 1. Nah, ini hasilnya bukan angkanya yang penting, tapi tandanya, ya. 1 kurang 3 min kali plus bagi plus, berarti hasilnya ini minus. 1 itu kan di sini ya, berarti ini minus. Kanan kirinya ingat, karena fungsinya itu tidak ada yang kuadrat, maka dia normal, selang-seling. Lebih dari 0 berarti yang positif. Nah, berarti kita pilihnya yang min 1 sampai 0 dan X-nya lebih dari 3. Ya. Jadi HP-nya min 1 kurang dari X kurang dari 0 atau X lebih dari 3. Ya. Jadi jawabannya yang E. Nah, mau Bapak kasih tahu cara yang cepat gak? Ya. Kalau pertidaksamaan, kita sebenarnya bisa masukin salah satu titik untuk uji coba. Ya, yang benar hasilnya itu jawabannya. Sekarang contoh gini. Karena dari 5 option ini kan semuanya kurang dari min 1 nih. Kurang dari 0 sama kurang dari min 1 kan? Ya kan? Nah, kalau seandainya kita ambil X-nya itu misalnya min 3 lah misalnya. X-nya misalnya min 3. Ya. Nah, kalau X min 3 ini kita substitusi ke persamaan ini, ke pertidaksamaan ini, kalau hasilnya benar, ya, maka jawabannya antara A, B, C, dan D. Tapi kalau jawabannya salah, pasti jawabannya yang E gitu ya. Oke, sekarang kita coba substitusi.
3 per min 3 kurang dari min 3 min 2. Benar nggak kalau min 1 kurang dari min 5? Salah kan? Nah, karena ini salah, maka A, B, C, D itu pasti salah semua. Maka jawabannya yang E. Wow. Tadi min 3-nya dari mana, Pak? Kita ambil titik. Kan A, B, C, D, E, apa? A sampai D itu kan X-nya kan kurang dari min 1 sama kurang dari 0 kan? Ambillah kasus titik tertentu, kita ambil X-nya sama dengan min 3. Kenapa min 3? Supaya enak ngebaginya di sini. Oh, jadi min 1. Ya, jadi kan min 1 tuh. Ngebaginya kan jadi enak. Sebenarnya mau min 2, mau min 10, berapapun boleh aja. Cuman biar ngitungnya gampang, kita ambil X-nya min 3. Ya, jadi kalau soal UTBK itu kita ngejawabnya bisa dari soal menemukan jawaban atau dari option disubstitusi ke soal, itu bisa juga. Soal nomor 52 ini berkaitan dengan fungsi. Ini seru loh soal-soal kayak gini. Ya. Oke, coba sekarang gini. Yang ditanya itu kan F min 3 gitu ya. Jadi F min 3 ini nilainya berapa disubstitusi ke Fx ya. Sekarang gini, ada ketentuan gini. Kalau misalnya F min X itu sama dengan min Fx. Berarti kalau kita mau tahu F min 3, berarti kita bisa cari F3 kan? Betul ya? Oke. Nah, sekarang F3 kan tahu nih. Min 5 berarti jadi min 5 ya. Berarti nilainya 5. Berarti kita substitusi ke sini. Berarti F5. Tuh. Sekarang F5 itu apa? Kan yang diketahui F min 5 ya. Kalau F min 5 itu kan sama dengan min F5. Karena F min 5-nya 1, berarti min F5 sama dengan 1, maka F5-nya sama dengan min 1 dong. Betul? Iya. Nah, tinggal substitusi. Berarti selesai. Substitusinya kemana? Kan F5 yang ditanyakan, F5-nya min 1 kan? Si F min 3. F min 3 dari sini. Min 3. Jadi F min 3 hasilnya 5 diganti jadi F5. F5 hasilnya min 1. Oh iya. Dari sini nih. Oh. Ya. Oke. X plus 2 dibagi 2 dikurang X min Y dibagi 3 sama dengan 1. Berarti ini mau dikali berapa? 6. Kali 6 ya. Nggak usah Bapak tulis lah. Dari soal aja. Yang ini kali 6 ya. Ini kali 6. Ini juga kali 6 kan? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau dikali 6, X plus 2 dikali 6, itu berarti 6 sama 2-nya coret, hasilnya 3 ya nak? Ya. Jadi X plus 2 per 2 kali 6, ya kan? Ini coret 3. Nah, tinggal dikaliin gitu kan. Min X min Y per 3 kali 6 sama dengan 1. Ya. Ini coret juga 2. Nah, maka persamaan yang pertama hasilnya jadi 1, sorry. Berarti ini 6 ya? Ya, 6. Oke. Nah, sekarang tinggal dikaliin. Berarti 3X plus 6 dikurang 2X. Nah, ini minusnya kamu kaliin ke dalam juga nih. Jadi plus 2Y. Ya. Sama dengan 6. Ya. Maka persamaannya kita rapikan. X ditambah 2Y sama dengan 0. Ya. Itu persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. X plus Y per 3 kali 6 dikurang Y plus 1 per 2 kali 6
sama dengan 12 ya. Maka hasilnya coret-coret 2, coret-coret 3. Oke. Berarti jadi 2x tambah 2y dikurang 3y min 3. Nah, ini 3 kali 1 kali minus ya, jangan lupa. Sama dengan 12. Oke, berarti persamaannya jadi 2x min y sama dengan 15 ya. Dari persamaan 1 sama persamaan 2 kita eliminasi. Ya. Kita eliminasi. Yang persamaan 1 kita kali 2 ya. Kita kali 2 ya. Berarti jadi 2x tambah 4y sama dengan 0. Di sini 2x min y sama dengan 15. Oke, dikurang habis 4y min y berarti jadi 5y. Ya. Min 15. Berarti y-nya dapat min 3. Oke. X tambah 2y sama dengan 0. Sekarang kita substitusi. X tambah 2 kali min 3 sama dengan 0. Maka X min 6 sama dengan 0. X-nya dapat 6. Ya. Maka X tambah Y sama dengan ya, 6 ditambah min 3. Berarti hasilnya jadi 3. Ya. Jadi jawaban dari soal nomor 53 adalah yang D, 3. Kamu perhatikan dari kata-katanya, kamu ubah ke bentuk matematika. 4 orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan karya inovasi. Untuk itu diperlukan biaya 900.000. Nah, berarti 900.000 itu, nah tapi dia bilang gini, karena masing-masing memiliki kondisi keuangan yang berbeda, maka besar kontribusi masing-masing siswa tidak sama. Berarti dari kalimat pertama ini kita tahu kalau A tambah B tambah C tambah D itu totalnya 900.000 ya. Tapi A, B, C, D bayarnya nggak sama ya. Ada yang lebih besar, ada yang kurang gitu ya. Nah, di sini A memberikan kontribusi setengah dari jumlah. Nah, kalau setengah dari jumlah siswa yang lain berarti kan B tambah C tambah D ya. Nah, kalau yang B itu sepertiga, yang B itu sepertiga dari jumlah yang lain. Berarti dari A tambah C tambah D. Kalau yang C itu seperempat dari jumlah yang lain. Berarti A tambah B tambah D. Oke. Ya. Nah, ini persamaan yang kita punya, yang ditanya D-nya berapa. Kamu lihat dari persamaan pertama, kalau kita mau tahu B plus C plus D, ya, itu sebenarnya sama dengan 900.000 dikurang A kan? Benar nggak? Iya. Dari persamaan pertama ini, A-nya itu pindah ruas ke kanan. Berarti B plus C plus D itu sama dengan 900 min A. Ya. Yang B berarti sepertiga dari 900 dikurang B, betul? Yang C 900 dikurang C. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang berarti dari persamaan pertama ya, ini persamaan pertama ya. Persamaan kedua, ini persamaan ketiga ya. Persamaan pertama A sama dengan 450.000 dikurang setengah A. Ya. Atau saya buatnya gini aja deh. Boleh nggak apa-apa ya. Setengah A ya. Oke. Berarti setengah A-nya pindah ruas ke kiri ya. Berarti jadi 3/2A, bingung nggak? Berarti A-nya itu sama dengan
450.000 ya, dikali 2/3 karena dibalik ya. Jadi A itu hasilnya coret-coret 15, berarti dia menyumbang 300.000. Sekarang dari persamaan kedua, B sama dengan, sama nih, 450, bukan, dibagi 3 ya, berarti 300.000 dikurang 1/3 A, 1/3 B, maka pindah ruas, ini berarti kan jadi 3/3 ya, 4/3 B sama dengan 300. Oke. Nah, maka B nya sama dengan 300 ya. 300.000 dikali 3/4. Oke. Maka hasilnya 900.000 bagi 4 225 ya. 225. Oke. Yang persamaan ketiga, berarti C sama dengan 225.000 dikurang 1/4 C. Berarti C di sini jadi 4/4. Berarti 5/4 C sama dengan 225.000. Maka C-nya 225.000 ya, 225.000 dikali 4/5, maka hasilnya 900 dibagi 5, 180 ya. Ya. Jadi karena A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 900.000 ya. Sedangkan A itu 300.000 ditambah B-nya 225.000 ditambah C-nya 180.000 ditambah D sama dengan 900.000 ya. Maka kita dapat D di sini sama dengan 900 dikurang jumlah ini. Berapa nih? Ya. 600, 700, 5.000 ya. Ini 705.000. Oke. Dengan 900.000. 195 bukan? 195 betul. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke. Coba dipahami stepnya deh. Dipahami stepnya. Ada nggak yang kamu bingung? Yang 3/4 sama 4/5 ini? Yang 3/2, 4/5, 6/4. Oke. Jadi gini loh. Kan A sama dengan 450 dikurang 450.000 ya, dikurang setengah A ya. Bapak contohin yang A aja ya, nanti kamu yang B sama C itu sama. Min setengah A ini pindah ruas ke kiri, berarti A ditambah setengah A sama dengan 450.000. Nah, A itu kan 2/2, karena kan 1A kan, maka dijumlah jadi 3/2A sama dengan 450.000. Nah, kalau yang B dan C sama. Oke. Nah, karena A itu sama dengan 450.000 per 3/2 ya. 3/2, maka 450.000 dikali 2/3 kan? Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Nah, yang seperti ini semuanya sebenarnya sudah Bapak ajarkan. Tetapi ide dasarnya tadi sebenarnya itu di sini ya. Yang merubah 900.000 min A, min B, min C ini. Ya, yang harus kamu pahami di situ.
Oke, kita next soal terakhir. Ini intinya, konsepnya ya. Kalau ada fx sama dengan y, maka f inverse y itu sama dengan x. Ya. Ya. Jadi kita balik. Kalau ada f inverse, kalau ada f inverse 4x tambah 5 sama dengan 8x plus 12, maka ini awalnya f 8x plus 12 itu sama dengan 4x plus 5 gitu ya. Jadi ini ditukar ya. Sekarang karena yang ditanya fx ya, maka kita misalkan y sama dengan 8x plus 12. Jadi yang dimisalkan itu yang di dalam kurung ini ya. Maka kita cari x itu berapa sih ya? 12 pindah ke kiri berarti y min 12 dibagi 8. Nah sekarang ini kita substitusi fy, karena kan tadi 8x plus 12 dimisalkan y ya, maka ini jadi fy, x nya itu diganti dengan y min 12 per 8 ditambah 5, karena ini mengikuti di sini ya. Coret, hasilnya 2. Nah karena 5 itu per 1, kita samain penyebutnya jadi 2, maka y min 12 ditambah 10 kan gitu. Berarti y min 2 per 2. Nah maka karena fy nya itu sama dengan y min 2 per 2, maka kalau ditanya fx, y nya diganti jadi x. Jadi jawabannya yang D. Oke.